Persyaratan tender itu kan minimal 3 yang harus sesuai aturan, itu 3 yang memenuhi kriteria. Toto yang memenuhi kriteria ini hanya 2. Untuk itu diulang dia, bukan dibuka kembali sehingga daftar lagi. Dalam rangka untuk penyelamatan aset negara, di mana aset negara tersebut selama ini diokupasi dan dikuasai dan diusahai oleh masyarakat tanpa alas hak. Itulah kegiatan kita hari ini. Kita selaku manajemen PT PN 3 ingin menguasai kembali apa yang sudah dikuasai masyarakat. Pak Jokowi kita sama-sama tahu bahwa tidak ada program pemerintahan saat ini yang bernama pengembalian aset perkebunan pada pemerintahan Jokowi. Yang ada adalah reforma agraria atau tanah untuk rakyat. Ini diserahkan hari ini 12 SK penetapan hutan adat dan 2 SK indikatif hutan adat. Total luasnya 21.000 hektar. Segera tanami 50% dari lahan yang ada dengan pohon berkayu. Jadi dalam hal ini kami kemari juga ingin menyampaikan persoalan-persoalan di Sumatera Utara yang hingga hari ini belum ada satupun yang terselesaikan. Ya, bahwa ada prioritas dalam penyelesaiannya, baik itu tanah SHGU dan lain sebagainya, itu ternyata belum juga diselesaikan dengan. Unjuk rasa peringati Hari Korupsi Sedunia. Masa aksi minta gubernur hentikan proyek 2,7 triliun rupiah. Belasan masa melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk segera menghentikan proyek multi-years 2,7 triliun rupiah di tahun 2023 dan 2024. Desakan itu disampaikan sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022 di depan kantor Gupsu, Jalan Pangeran Diponegoro, Jumat 9 Desember 2022. Seorang masa aksi Arif Tampu Bolon dalam orasinya mengatakan proyek multi-years adalah jalan dan jembatan sumut senilai 2,7 triliun rupiah itu harus dihentikan di tahun 2023 dan 2024 karena tidak ada payung hukumnya. Kader Partai Demokrat ini juga mengatakan progres kerja 33% di tahun 2022 dari proyek 2,7 triliun rupiah itu juga harus bersih dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia jika Gupsu Edi Rahmayadi mau aman dari jeratan hukum. Jika proyek 2,7 triliun rupiah ini tidak dihentikan pada tahun 2023 dan 2024, lanjut Arif, KPK harus segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi pada proyek multi-years tersebut. Wakil Kepala Badan Komunikasi Strategis DPD Partai Demokrat Sumut ini juga meminta KPK memeriksa 3 broker sebagai pihak yang terlibat dalam KSOPT. Waskita SMJ Pijar Utama yang diduga melakukan suap senilai 10 miliar rupiah. Masa aksi dari elemen masyarakat ini diterima Kepala Bagian Pembangunan Pemprov Su, Rasadi Nasution. Kepada masa aksi, Rasadi berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Kisah eks-koruptor comeback ke politik Andi Malarangeng Nazarudin Romi. Sejumlah mantan terpidana korupsi ini kembali ke kancah politik nasional usai menjalani masa pidana. Yang terbaru adalah mantan ketum PPP Romahur Muzi yang tampil lagi di acara PPP di Yogyakarta. Sebut saja elit Partai Demokrat Andi Malarangeng, ex-kader Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, hingga ex-ketum PPP Romahur Muzi alias Romi. Setelah menjalani masa pidana dengan latar belakang kasus masing-masing, mereka muncul lagi di politik. Berdasarkan catatan detik.com, Kamis, Andi Malarangeng usai bebas menjalani masa pidana kembali berpolitik di Partai Demokrat dan menduduki jabatan. Romi pun kembali ke PPP tapi tak masuk struktur, sedangkan Nazarudin sempat terlibat KLB Demokrat tetap melekat padanya. Kendati telah dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Wafid Muharam sebagai kuasa pengguna anggaran. Andi Malarangeng langsung kembali ke politik dan aktif lagi di Partai Demokrat usai bebas. Pria berkumis tebal itu mengaku sebagai kader Demokrat dan tetap berpolitik.
Dalam struktur Partai Demokrat yang saat ini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, Andi Malarangeng menduduki jabatan cukup mentereng. Andi menjabat Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang kerap muncul di publik mewakili partainya. Medio April 2020, Nazarudin dipidana kurungan selama 13 tahun untuk 2 kasus. Terkait kasus yang menjeratnya, Nazarudin telah menjadi JC dan mendapat remisi. Kasus pertama yang menjerat Nazarudin adalah kasus suap Wisma Atlet, di mana Nazarudin terbukti menerima suap 4,6 miliar rupiah. Divonis 4 tahun 10 bulan dan denda 200 juta rupiah dibebankan kepada Nazarudin pada 20 April. Kasus kedua Nazarudin berkaitan dengan gratifikasi dan pencucian uang. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah karena terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang. Nazarudin sempat memberikan respons apakah balik ke politik nasional atau tidak. Menurut jawaban Nazarudin itu tidak memberi ketegasan. Beberapa waktu kemudian, nama Nazarudin muncul ke permukaan politik nasional karena terlibat dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Nazarudin disebut-sebut menjadi juru bayar dalam kongres yang akhirnya ditolak Kemenkumham itu. Marzuki Haji yang juga terlibat KLB Partai Demokrat tak menampik bahwa Nazarudin juga berada di pusaran kubu itu. Namun Marzuki menepis jika Nazarudin dikatakan jadi bendahara umum seperti di Partai Demokrat waktu silam. 3. Muhammad Romahur Muzi. Ex-Ketua Umum PPP Muhammad Romahur Muzi bebas dari BUI pada 2020 usai vonis 1 tahun penjara. Mahkamah Agung menguatkan vonis 1 tahun penjara terhadap Romahur Muzi. Pria yang akrab disapa Romi itu terbukti korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama. Vonis Romi disunat oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Hukuman Roni berkurang dari 2 tahun menjadi 1 tahun. Lama tak muncul di publik, Romi terlihat di acara Muskerwil DPW PPP Daerah Istimewa Yogyakarta di Bantul pada Senin. Romi tampak duduk di depan audiens. Acara itu juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi mengatakan Romi hadir karena diundang oleh pengurus Muskerwil setempat. Romi duduk di depan karena sebagai pembicara dalam acara tersebut. Awi mengatakan Romi masih tercatat sebagai kader PPP sampai saat ini, hanya ia tidak masuk struktur kepengurusan.